Inilah aksi sejumlah emak-emak yang menghadang alat berat eksavator saat melakukan penimbunan tanah dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Sungai Telo, Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aksi tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan histeris menghadang alat berat yang sedang beroperasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, warga keberatan karena lahan yang ditimbun diklaim sebagai miliknya dan diduga belum menerima ganti rugi dari pemerintah. Pengerjaan proyek tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada para ahli waris. Tidak ada kejelasan penyelesaian ganti rugi membuat para ahli waris mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi. Para ahli waris diterima oleh dua anggota DPRD Sulawesi Selatan, yakni Mahmud dan Lukman Bekadi. Menanggapi aduan tersebut, anggota Komisi D DPRD Sulsel meminta para ahli waris melengkapi dokumen kepemilikan agar DPRD dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Sementara itu, Roslina selaku perwakilan ahli waris menjelaskan bahwa lahan seluas 71 kali 15 meter persegi tersebut telah dimiliki keluarganya sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dengan bukti kepemilikan berupa dokumen rincik. Ia menyebut pihaknya tidak pernah menerima ganti rugi maupun informasi terkait penggunaan lahan untuk proyek tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum ahli waris dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan proyek senilai 16 miliar rupiah tersebut. Ia menyebutkan bahwa sejumlah warga lain telah menerima ganti rugi, namun prosesnya tidak dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang selaku pengguna anggaran, melainkan oleh pihak kontraktor. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan para ahli waris dan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah apapun untuk melakukan hal itu semua. Makanya kami shock, kami kaget ketika ada pembabatan semua yang ada di atas lahan itu, termasuk rumah-rumah bapak saya. Katanya ada polisi kemarin datang 300 orang. Itu untuk apa? Lebih dari 300 orang. Makanya saya heran untuk apa polisi datang ke sana. Kakek nenek buyut saya itu sejak sebelum merdeka mereka sudah tinggal di sana dan memiliki alas hak berupa rincik, kemudian turun-temurun sampai sekarang, dan ada om tante yang tinggal juga di sana gitu. Dan kalau mau dibilang apakah memang kamu yang punya, jelas karena tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa itu adalah tanahnya, karena memang itu adalah punya tanah kakek nenek kami. Harapannya saya semoga ada titik baik lah, mempertemukan kami dengan yang melakukan proyek ini, maksudnya yang mengerjakan proyek ini,
dan kami mendapat ganti rugi seperti orang-orang yang lainnya, warga-warga yang lain yang terdampak lahannya. Ya, jadi pada tanggal 11 ahli waris itu datang ke kantor, kemudian mengadukan, dan disitulah kami tahu bahwa di sana ada pembangunan jalan. Jadi para ahli waris sebagai pemohon di LBH itu tiba-tiba merasa kaget karena sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk musyawarah. Sebagaimana prosedur pengadaan tanah yang harusnya setelah proses perencanaan, kemudian ada proses musyawarah, setelah ada apresial yang menilai berapa nilai objek tanah yang akan dibangun. Nah, pada tanggal kemarin, tepatnya kemarin, kami dikontak kembali karena alat berat di sana, alat berat kontraktor itu memaksa masuk. Bahkan dari cerita ibu itu ada proses intimidasi. Pada tanggal 6 juga seperti itu. Jadi saat mereka mencoba membabat habis tanaman nipa yang selama ini itu digunakan oleh salah satu ahli waris sebagai penghidupan, menjadi gula, menjadi minuman tradisional khas Makassar, itu dibabat habis. Dan kemudian di hari itu turun sekitar ratusan polisi, ini menurut keterangan yang ada dokumentasinya. Nah, kami menduga dari hasil investigasi yang kami lakukan, termasuk menghubungi warga yang juga terdampak tapi sudah diberikan ganti kerugian, kami melihat prosesnya ada yang janggal. Kenapa? Karena yang aktif melakukan pendekatan dan bertransaksi itu pihak kontraktor, bukan pihak pengguna anggaran, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Harusnya kan kewenangan anggarannya ada di sana. Tapi kenapa yang kemudian aktif di lapangan melakukan pendekatan, negosiasi terkait ganti kerugian? Bahasa mereka sebenarnya bukan terkait ganti kerugian, tapi tali asi. Dan itu sangat beragam. Ini satu keanehan. Sebenarnya klien kami pernah coba ditawari oleh kontraktor itu dengan nilai yang tentu itu selain tidak wajar, tidak pantas, tidak adil, itu juga secara proses itu tidak lazim. Kenapa? Karena ini seperti mau negosiasi supaya orang tidak menuntut haknya. Karena tidak ada proses yang formal sebagaimana proses yang seharusnya berdasarkan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, itu mungkin hari ini kami ke DPR untuk menyampaikan bahwa ada penggunaan APBN untuk pembangunan tanggul dan jalan yang kemudian mengakibatkan korban. Ada dampak korban, dan itu warga Sulawesi Selatan tentunya yang harus dilindungi. Tapi lebih penting itu kami tadi menyampaikan bahwa DPR harus aktif melakukan pengawasan dan peninjauan atas proyek ini, karena kami menduga tadi prosesnya janggal. Tentu kalau proses pengadaan tanah ganjil sepanjang itu bisa diindikasikan ada dugaan praktik korupsi di dalam proses ini. Tentu kami juga YLBHI Makassar punya mandat organisasi di dalam menelusuri bagaimana pembangunan itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga kami tentu selain mendampingi para ahli waris akan melakukan proses lebih lanjut terkait dengan bagaimana proyek publik ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Itu akan kami coba telusuri ke depan. Nilai proyeknya berapa? 16,8. Jadi yang nilai proyeknya sebagai nilai proyek pengerjaannya itu 16 miliar. 16 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Yosiken.